Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada siang hari ini. Kiranya saudara semua tetap bersemangat dalam menjalani hari ini dalam anugerah dan kuasa kemurahan Tuhan. Dalam Yeremia 42 ayat yang ketiga dan keempat dan ayat yang ketujuh tertulis demikian. Semoga Tuhan Allahmu memberitahukan kepada kami jalan yang harus kami tempuh dan apa yang harus kami lakukan. Jawab Nabi Yeremia kepada mereka, permohonanmu sudah kudengar. Lihat, aku akan berdoa kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu minta itu, dan segala firman yang diberi Tuhan sebagai jawab akan kuberitahukan kepadamu. Sepatah kata pun tidak akan kudiamkan kepadamu. Sesudah 10 hari datanglah firman Tuhan kepada Yeremia. Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoa bukanlah sekedar waktu untuk menyampaikan permohonan, tapi juga momen untuk mendengarkan suara Tuhan. Doa yang kita naikkan kebanyakan memang berisi permohonan, selain juga ucapan syukur, pengagungan kepada Tuhan. Namun alangkah baiknya kita mengambil juga waktu untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam ayat yang baru kita baca ini, saudara, ada orang-orang yang datang kepada Nabi Yeremia meminta petunjuk. Mereka minta kepada Nabi Yeremia supaya berdoa agar mereka tahu tindakan apa, keputusan apa yang harus mereka lakukan. Apakah tetap tinggal di negeri itu atau mengungsi ke Mesir? Nabi Yeremia kemudian menjawab mereka bahwa ia akan mendoakan dan minta petunjuk dari Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan itu yang akan dia sampaikan. 10 hari kemudian baru ada jawaban dari Tuhan, dan Yeremia menyampaikan kepada mereka apa yang difirmankan Tuhan, yaitu supaya mereka tinggal di negeri. Tapi orang-orang itu telah mengambil keputusan bahwa mereka akan pergi ke Mesir. Di sini kita perhatikan dan kita belajar, saudara, bahwa untuk mendengarkan suara Tuhan butuh kesabaran. 10 hari dibutuhkan oleh Nabi Yeremia untuk pada akhirnya mendengarkan suara Tuhan. Ada kalanya Tuhan langsung menjawab kita, tapi ada kalanya juga perlu proses waktu. Tuhan tidak selalu dan tidak segera menjawab apa yang kita minta dan doakan. Butuh waktu, dan dalam waktu itu, saudara, kita harus sabar menunggu dan menantikan jawaban Tuhan. Tuhan dapat berbicara kepada kita secara pribadi. Tuhan memberikan hikmat, impresi dalam hati. Tuhan memberikan kita pengertian, memberi tanda kepada kita atau melalui mimpi. Tuhan bisa berbicara di dalam hati kita, karena dalam hati kita ada Roh Kudus-Nya. Roh Tuhan ada di dalam saudara dan saya, dan Roh Kudus itu tidak berdiam begitu saja. Dia berbicara kepada kita, memberikan tuntunan sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Jadi untuk mengerti dan mendengar suara Tuhan, kita perlu sabar menantikan Tuhan berbicara kepada kita, dan latih kepekaan kita untuk mendengarkan suaranya. Nah, masalah yang sering kali terjadi adalah kita belum mendengar suara Tuhan, tapi kita sudah mengambil keputusan. Dan keputusan kita ternyata berbeda dengan apa yang Tuhan inginkan. Seperti kisah dalam ayat-ayat ini, orang-orang yang tadinya datang kepada Nabi Yeremia minta petunjuk Tuhan, ternyata sudah mengambil keputusan bahkan sebelum jawaban Tuhan itu diterima oleh Nabi Yeremia. Kalau seperti ini, saudara, jadi sia-sia doa yang dipanjatkan. Nah, doa, kalau kita ingin mendengar suara Tuhan, kita perlu untuk melatih ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan akan meningkatkan kepekaan kita pada suaranya. Kalau kita cenderung mengikuti keinginan kita sendiri, cenderung untuk mengikuti hawa nafsu kita, maka jawaban Tuhan akan menjadi bias. Kita tidak peka, kita tidak akan mengerti jawaban Tuhan, karena kita lebih mengutamakan pikiran sendiri, keinginan sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Kita lebih memprioritaskan rencana-rencana kita sendiri.
Akibatnya kita tidak memahami suara Tuhan, atau ketika kita mendengarnya, kita akan mengabaikannya, dan kita menganggap itu bukan suara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari belajar untuk peka mendengarkan suara Tuhan bagi kita. Minta Tuhan berbicara, minta petunjuk Tuhan, belajar untuk mengerti kehendak Tuhan, dan belajar untuk menyerahkan segala keinginan kita kepadanya. Belajarlah juga untuk bersabar dalam menantikan jawaban Tuhan. Jangan kita terburu-buru atau memaksa Tuhan. Waktu Tuhan selalu tepat dan terbaik bagi kita. Tidak pernah terlambat, tapi selalu indah pada waktunya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, memberikan kami kekuatan, pengertian, untuk kami menjalani hidup dalam ketaatan, kesabaran untuk mendengarkan suara Tuhan, sabar menantikan jawaban-Mu, dan merendahkan diri kami, menyingkirkan segala ego, keinginan kami sendiri, serta menundukkan hati kami, hidup kami dalam kehendak Tuhan. Berikan kami hati yang peka terhadap suara-Mu, ya Roh Kudus, agar kami mengerti kehendak-Mu Tuhan, apa yang perlu kami lakukan, dan apa yang seharusnya kami hindari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah firman-Mu terus berbicara bagi kami, menuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.